Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aulia Fahrina. Jadi di sini dalam vlog ketiga saya di mata kuliah sumber media pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Jadi pada klasifikasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan sifat dan jenisnya, yang kedua adalah berdasarkan teknik pemakaian, dan yang ketiga adalah berdasarkan daya jangkauan. Untuk yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis, itu dibagi menjadi tiga, yaitu media auditif, media visual, dan juga media audiovisual. Untuk media auditif ini berbentuk video, sedangkan audiovisual dan audiovisual ini gabungan antara auditif dan juga media visual. Yang kedua adalah berdasarkan teknik pemakaiannya, dibagi menjadi dua, yaitu media elektronik dan juga media non elektronik. Untuk media elektronik sendiri bisa kita contohkan adalah media pembelajaran yang bersumber dari televisi, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan media non elektronik yaitu seperti media buku LKS, novel, dan lain-lain. Yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran yaitu berdasarkan daya jangkauan. Berdasarkan daya jangkauan ini dibagi menjadi tiga juga, yaitu yang pertama daya jangkauan serentak yang berupa radio, TV, video, conference. Jadi ini seperti seminar yang diadakan bersama dan secara serentak menjadi serentak besar untuk partai besar. Yang kedua yaitu daya jangkauan terbatas, yaitu contohnya OHP, slide suara, dan juga film. Film juga termasuk ke dalam kategori media pembelajaran. Yang ketiga yaitu dimanfaatkan secara individual. Ini contohnya ketika kita membuat media pembelajaran sendiri yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, ini ada media audiovisual gerak yang berupa ada tiga, yaitu film suara, kemudian video kaset, dan juga VCD. Untuk media audiovisual diam ada film rangkai suara atau film strip, kemudian ada film bingkai suara berupa sound slides, kemudian halaman suara atau soundpack, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media visual bergerak dan film bisu. Nah, di sini kebanyakan yang dimaksud yaitu media audiovisual diam, yaitu berupa slide suara, ya contohnya yaitu rekaman. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai media display. Media display, apa sih yang contoh dari media display itu? Yang pertama ada papan flanel, papan tikar, veltboard, marker, dan diodrama. Kemudian untuk media audio sendiri ada audio kaset atau pita audio yang berupa rekaman, kemudian compact disc atau CD, piringan, dan juga bersuara PH. Yang ketiga yaitu komputer. Mohon maaf, yang kelima yaitu komputer. Setelah itu, apa sih karakteristik media grafis? Yaitu penggunaannya untuk memperkenalkan suatu topik, memberikan ilustrasi, kemudian menarik perhatian dan minat siswa, dan juga menyampaikan rangkuman pesan dan menunjukkan adanya penekanan. Keterangannya lebih spesifiknya, media grafis ini keuntungannya lebih sederhana, murah, mudah digunakan, dan juga mudah disimpan. Untuk kelemahannya kurang detail, hanya sebagai abstraksi dan juga tidak bergerak. Untuk media audio sendiri, contohnya ada jenisnya radio, alat perekam pita magnetik, kemudian compact disc atau CD, dan juga piringan bersuara. Yang terakhir yaitu contohnya laboratorium bahasa.
Keuntungan dari media audio yaitu sesuai kebutuhan, mengembangkan daya imajinasi, merangsang pendengar, mengatasi batas ruang dan waktu. Untuk kelemahannya, komunikasinya ini cuma satu arah, jadi tidak ada interaksi antar kedua subjek, dan juga menggunakan bahasa yang verbal dan verbalisme. Jadi kadang ada bahasa yang sulit untuk difahami. Setelah dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan media pembelajaran tidak hanya berpaku dalam buku saja, namun juga media pembelajaran ini banyak sekali karakteristik dan juga jenisnya, dan setiap jenis juga memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.